Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatil Majidah dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait final mata kuliah Ekologi Perairan yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Ilham Zulfami, MSI. Jadi soal yang pertama, dari mana saja sumber mikroplastik di perairan, bagaimana proses masuknya, dan apa efeknya terhadap biota? Jawabannya, sumber MP itu kan bisa dari plastik makanan dan juga seperti botol-botol yang dibuang di perairan serta limbah perindustrian yang mengalir di sungai bahan ke lautan. Proses masuknya dari limbah-limbah tersebut yang mengalir ke perairan yang mana dipengaruhi oleh arus serta angin sehingga limbah-limbah tersebut mengalir di perairan. Masuknya MP ke dalam tubuh biota akan merusak saluran pencernaan, menurunkan kadar hormon steroid, memperlambat tingkat pertumbuhan, menghambat produksi enzim, dan mempengaruhi reproduksi dan dapat menyebabkan paparan aditif plastik lebih besar sifat toksik pada biota tersebut. Dan soal yang kedua, benarkah ikan dapat dijadikan indikator pencemaran perairan? Jadi jawabannya, ikan sebagai salah satu biota air yang sering dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat pencemaran yang terjadi di dalam perairan. Jika di dalam tubuh ikan telah terkandung kadar logam berat yang tinggi dan melebihi batas normal yang telah ditentukan, dapat menunjukkan tingkat pencemaran yang terjadi di perairan. Dan insang merupakan organ yang langsung bersentuhan dengan air, sehingga apabila air perairan mengandung polutan logam berat akan mengakibatkan kerusakan pada organ insang dan organ yang berhubungan dengan insang. Hal inilah yang menjadikan salah satu indikator tingkat pencemaran yang terjadi pada perairan. Dan soal yang ketiga, di antara banyak logam berat, unsur apa yang menurut Anda paling berbahaya bagi biota akuatik? Jadi menurut saya, kromium adalah elemen yang biasanya ada di tanah dan dalam bentuk teroksidasi, di mana kromium 4 adalah kromium yang paling beracun dan mutagenik, karsinogenik, dan teratogenik. Kromium tidak dapat didegradasi dalam tubuh sehingga terakumulasi di dalam tubuh organisme. Kromium dapat berbahaya bagi organisme air maupun manusia. Kromium dapat terakumulasi pada ikan dan menyebabkan kematian pada ikan. Dan soal yang keempat, indikator apa saja yang perlu diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai? Bagaimana cara menentukannya? Jawabannya, indikator hidrologi yang digunakan adalah koefisien rezim sungai ataupun disingkat dengan KRS, koefisien aliran tahun ataupun KAT, indeks koefisien simpanan air ataupun KSI, indeks penggunaan air ataupun IPA, koefisien varian debit ataupun CV, indeks debit jenis atau debit spesifik ataupun EDG, frekuensi kejadian banjir dan kekeringan, dan debit lingkungan ataupun environmental flow. Indikator tata guna lahan juga dimasukkan sebagai indikator pendukung untuk melihat pengaruh terhadap karakteristik hidrologi kesehatan sungai. Penilaian tingkat kesehatan sungai dilakukan dengan metode scoring dengan metode analytical hierarchy process ataupun AHP. Skor ataupun nilai tingkat kesehatan sungai didapatkan dari jumlah total perhitungan skor setiap indikator. Hubungan antar indikator hidrologi dengan indeks kesehatan sungai digambarkan dengan model regresi Power, di mana cara menentukannya semakin meningkat nilai KSI dan FV, maka nilai IKD juga semakin meningkat atau sehat. Sedangkan semakin meningkat nilai KRS ataupun KAT dan EDG, maka nilai IKD semakin menurun ataupun tidak sehat. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.